Halo, selamat pagi. Di pemetaan dasar kali ini, mudah sekali teman-teman kita buka ArcMap kita. Kita close. Kemudian kita input data. Sebelumnya kita ekstrak dulu bahan yang sudah diberikan. Data-datanya seperti ini. Kemudian kita masukkan SHP batas wilayah, lalu file, add data, kemudian add data. Kemudian kalau kita belum connect to folder, kita klik connect to folder. Kita cari file penyimpanan kita tadi. Kemudian kita cari lagi. Ya sudah connect. Kita pilih batas administrasi. Lakukan hal yang serupa untuk SHP selanjutnya, yaitu SHP IDN ADM2 ya. Hasilnya seperti ini. Ini layarnya bisa kita balik, kita drag aja teman-teman. Maaf, mouse-nya kurang terlihat. Lalu klik warnanya untuk ganti. Ini tidak ada aturannya, namun proporsional, yang layar bawahnya hollow. Lalu kita buat layoutnya, klik layout view. Kemudian kita ubah ukuran kertasnya di page and print setup. Kita uncheck dan kita pilih A3 dengan orientasi landscape. Klik OK ya. Kemudian untuk membuat insert peta, kita perlu membuat layer baru. Insert data frame. Nah, kemudian muncul data frame baru, kita pinggirkan dulu. Setelah itu di data frame baru kita add data lagi, teman-teman. Add data seperti tadi, IDM, ADM yang kosong. Nah, kita ubah menjadi hollow. Kita drag batas administrasi menjadi ke layer yang bawah. Warna yang mencolok supaya terlihat. Nah, seperti ini. Yang merah ini menunjukkan lokasi penelitian kita. Itu merupakan inset peta ya teman-teman. Nanti kita rapikan. Kemudian kita buat batasnya menggunakan rectangle. Jika belum ada, klik kanan, kemudian pilih draw. Seperti ini akan muncul. Lalu kita pilih rectangle dengan tujuan untuk membuat kotak luar teman-teman, atau border. Kemudian kita ubah warnanya menjadi hollow saja. Kemudian kita buat judul petanya. Kita klik yang gambar A itu teman-teman. Kemudian kita isi, kita ketik peta lokasi penelitian kawasan Subosuka Wonosobo Sraten, Provinsi Jawa Tengah. Ceng simbol, kemudian ganti size-nya. Jangan lupa buat bold dan buat rata tengah. Oke. Atau kita geser, kita drag. Lalu kita bisa membuat garis bantu. Kita klik di penggarisnya itu. Garis biru ini akan membantu kita namun tidak menjadi hasil printed, hanya membantu untuk menyesuaikan desain. Sebelum menambah komponen peta yang lain, klik kanan layer utama kita, lalu klik aktif. Kemudian insert north arrow untuk mata angin. Kita boleh milih teman-teman, bebas. Saya akan memilih salah satu, mungkin ini saja. Kemudian kita geser. Kita buat garis bantu lagi untuk menyesuaikan. Kemudian insert lagi. Kita akan membuat scale bar atau skala batang, properties. Lalu kita ubah miles menjadi kilometer, buat below center, dan labelnya km. Oke. Kita geser.
Kemudian kita sesuaikan layernya, kita adjust supaya untuk menentukan skalanya. Apabila skalanya belum ada teman-teman, kita bisa cek, klik kanan kemudian di standar. Saya contohkan seperti ini. Nah, kemudian muncul skalanya, kita adjust menjadi 500.000. Kemudian bisa kita rapikan dan sudah bisa untuk membuat skala teksnya. Properties, kemudian kita pilih absolute, kita geser. Kemudian kita akan membuat komponen legenda. Klik insert, kemudian pilih legend. Untuk mengeluarkan semuanya pilih arah kiri. Kemudian kita bisa klik yang kita butuhkan saja. Dan next finish. Kemudian kita perlu mengklik kanan convert to graphics. Kemudian ungroup, sekali lagi klik kanan ungroup. Lalu kita ubah namanya legenda. Dan yang bagian bawah yang hijau ini teman-teman menunjukkan lokasi penelitian kita, sehingga itu merupakan batas wilayah penelitian. Kemudian yang putih menunjukkan batas kabupaten atau kota. Kemudian kita buat label dengan cara klik kanan batas administrasi wilayah penelitian, dan klik label. Kemudian muncul Indonesia. Kita cek di atribut, ternyata di name underscore 2, maka kita perlu ubah di layer batas administrasi. Kita klik kanan, pilih properties, kemudian pilih labels, kemudian pilih name 2, ubah ukuran font jadi 15 dan klik OK. Seperti ini hasilnya, label di setiap kabupaten kota. Kemudian kita perlu untuk membuat nama pembuat peta. Kita klik huruf A, kita buat kalimat disusun oleh Hizkia Setiawas Mangunsong. Ini adalah nama saya. Kemudian buat nama Anda sendiri di sini. Ukuran font 12. Oke, kita sesuaikan di tengah. Dan kita perlu menambah gambar di insert. Kemudian logo UNS sudah ada di bahan training. Sesuaikan ukuran menjadi kecil. Kemudian kita akan membuat grid, yaitu di layer yang ada hijau-hijaunya ini, yang besar ini, kita klik kanan properties, kemudian new grid, kita pilih yang gratical, kemudian appearance-nya pilih yang text mark, dan kita buat intervalnya degree-nya 0, min-nya 30, second-nya 0. Next. Kemudian untuk deadline-nya kita pilih untuk membuat bordernya. Kemudian properties. Untuk font, ukuran font kita sesuaikan menjadi 12. Untuk warna silahkan teman-teman berkreasi. Dan labelnya kita buat left dan right untuk vertical labels. Lalu kita OK. Hasilnya akan seperti ini. Dan kita perlu rapikan teman-teman. Semoga teman-teman bisa mencoba merapikan sendiri ya, walaupun kursor ini tidak terlihat. Kemudian kita lakukan hal yang serupa di inset atau peta yang kecil itu yang di bawah pojok kanan. Kita coba klik sampai menjadi ada garis-garisnya teman-teman. Kita kecilkan, klik kanan properties seperti tadi.
Kemudian kita buat new grid gratikul. Kemudian untuk degree-nya kita buat 22, minion 0, second 0, 22, 00. Next. Oh ya, untuk tick. Oke. Kemudian properties kita buat fontnya menjadi 10, warnanya biru tua, vertical label left right seperti ini. Kemudian kita rapikan lagi. Bersamaan dengan proses merapikan, kita buat kotakan di sebelah bagian-bagian legenda ini. Kita buat klik rectangular, kita buat kotakan, kemudian kita buat menjadi hollow. Double klik atau klik kanan properties, lalu kita pilih hollow. Oke. Kemudian kita buat rapi lagi teman-teman. Sesuaikan untuk nanti kita tulis dua kata insert peta. Kita klik huruf A dan kita ketik insert peta. Fontnya 12 bold. Kemudian kita buat teks lagi, klik A, kemudian ketik sumber data. Ini sangat penting, yaitu hanya satu, peta rupa bumi Indonesia, skala 1:50.000. Kemudian klik change simbol untuk mengubah ukuran font 12. Oke. Yang terakhir kita mencantumkan koordinat sistem. Insert dynamic text, kemudian koordinat sistem. Sudah selesai pembuatan peta kita. Kemudian kita cek apa yang masih kurang dari unsur kerapian. Kemudian kita perlu melakukan ekspor dengan cara klik file, kemudian pilih export map. Untuk keperluan ini silahkan buat folder baru. Saya beri nama hasil, kemudian buat judul 1 peta lokasi penelitian. Saya sudah bentuk PDF dengan resolusi 100 dpi. Kita buka filenya, hasil ekspor seperti ini. Setelah diekspor, jangan lupa untuk aplikasi ArcMap kita lakukan save, file, save as, kemudian kita sesuaikan di folder penyimpanan kita. Dan kita beri nama. Oke, finish. Sekian, terima kasih.